Pak Aryadi. Selamat malam, Pak Saryo. Ya. Oke. Saya dulu yang bacakan atau Pak Aryadi langsung bacakan? Ya, silakan Pak Aryo, bantu saya bacakan. Baik. Malam ini kita akan bahas dengan judul prospek bisnis di tahun kerbau logam. Jadi kita dari sisi bisnisnya ya. Kalau dari sisi perorangan, tentu saja Anda harus setor tanggal lahir sampai jam lahir ya, sampai jam lahir. Jadi kalau hanya tahun saja itu tidak bisa dianalisa secara tepat ya, harus sampai tanggal, harus sampai jam lahir ya baru bisa tepat. Nah, Pak Aryadi ini juga seorang pakar acupressure. Beliau ini guru ya, pelatih untuk orang-orang yang mau menjadi acupressure ya, itu ilmu pijat totok gitu ya. Oke. Nah, beliau ini seorang geomancer Feng Shui. Jadi selain Pak Cek juga ahli Feng Shui. Pokoknya komplit dah Pak Aryadi ini, ilmunya luar biasa ya. Ketua Umum Persaudaraan Pelaku Akupresur dan Wakil Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Malang ya. Oke, pengalamannya sudah sangat ahli di bidang refleksi ya, dan konsultan bisnis dari sisi Feng Shui dan Pak Cek ya. Oke, ya. Setiap minggu, wow, luar biasa kegiatannya, bakti sosial ya, terus ada masih membuka kursus ya, kemudian bikin tulisan artikel ya, punya rumah makan namanya Ringin Asri. Wah, saya kalau di Malang pasti makan maunya nasi pecel. Itu makanannya luar biasa, enak, jos gitu ya. Enak sekali ya. Baik, itu sekilas tentang Pak Aryadi. Saya akan langsung mulai. Oke, silakan Pak Aryadi. Kita kasih aplaus, silakan Pak Aryadi sampaikan. Terima kasih. Selamat malam pada teman-teman semuanya. Sehat pol, selalu sehat pol, harus sehat pol. Sebelum saya bicara mengenai feng shui, saya mohon izin dulu pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang lebih senior. Saya masih junior, meskipun saya sudah hampir 23 tahun, saya masih merasa saya masih kelas 1. Murid kelas 1 itu perlu banyak belajar. Tapi atas permintaan Pak Aryo, saya diminta bicara, oleh karena saya ngajarnya seperti, saya memberikan seminar seperti anak SD. Apa ya? Oke, terima kasih. Kita kalau bicara mengenai filsafat Yin Yang, itu adalah satu filsafat Tiongkok kuno yang sudah hampir 5.000 tahun yang lalu. Kita melihat hitam itu Yin, kemudian putih Yang. Jadi di dalam Yang ada Yin, di dalam Yin ada Yang. Tidak ada sesuatu yang mutlak. Ada keseimbangan. Tentunya bertanya, Pak, gambar ini mulai dari mana? Next, Pak, silakan. Gambar Yin Yang ini mulai dari mana? Sebenarnya kalau kita bicara musim, inilah yang terjadi. Jadi gambar Yin Yang itu karena ini ilmu dari Tiongkok kuno, jadi dan sampai hari ini masih ada 4 musim. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita mulai musim namanya musim panas ya, musim dingin. Kalau musim panas itu warnanya putih, kalau musim dingin, musim gugur itu warna hitam. Jadi itu gambar daripada musim yang selalu. Jadi kalau kita bilang selalu stabil. Kalau terlalu panas yang terjadi Anda mengetahui, kalau terlalu hujan apa yang terjadi. Ini semuanya adalah penyebab-penyebab yang ketidakstabilan. Kalau kita bicara ketidakstabilan di dalam kehidupan, ini yang terjadi. Kalau kita bicara ketidakstabilan dalam rumah tangga, gegeran yang terjadi. Kalau kita tidak stabil dalam diri kita, penyakit yang akan datang dan terjadi. Oke, dilanjut. Nah, mungkin banyak nggak tahu ya, bahwa kita itu punya Yin Yang ini ternyata ada siklus. Jadi kita tahu ada siklus fisik. Jadi kalau Anda merasa hari ini nyaman, nanti minggu depan rasa nggak enak. Ini adalah Yin dan Yang, ya, semacam sinus. Jadi kalau Yang itu positif, kalau Yin itu. Jadi siklus fisik ada 23 hari, kemudian ada juga namanya siklus emosi 28 hari. Kemudian ada siklus intelektual yang sebanyak 33 hari. Jadi itu terus berlanjut dari Anda mulai lahir sampai Anda meninggal.
siklusnya. Jadi Anda merasa nyaman. Setelah itu nanti kalau yang intelektual ya mungkin hari ke-16 turun, Anda merasa dijak omong itu enggak nyaut, merasa dijak omong itu ini apa toh, atau diajak pimpinan enggak benar, itu adalah penurunan daripada siklus daripada jenjang Anda. Jadi supaya tahu bahwa Anda bukan salah, tapi memang begitulah selalu kehidupan kita, yaitu yang namanya keseimbangan yin dan yang. Lanjut. Ya. Ternyata yin dan yang itu dimasukkan dalam satu ahli matematika Jerman, namanya Gottfried Wilhelm von Leibniz, mendapatkan inspirasi dari 8 trigram, menyempurnakan sistem biner dan menemukan kalkulus integral dan diferensial yang merupakan teori pertama dari komputer. Bayangin, plus min terjadi satu hubungan yang luar biasa. Dilanjut. Nah, ternyata juga satu Martin dalam bukunya The Hidden Key of Life mencatat bahwa 64 heksagram I Ching itu sesuai dengan 64 kode-kode DNA dalam genetik kehidupan. Luar biasa. Ternyata 5.000 tahun yang lalu telah ditemukan dan mungkin pada tahun 1800 ya kurang lebih baru ketemu apa yang terjadi. Lah inilah jadi yin yang itu suatu ilmu, bukan cuma hitam putih, bukan cuma panas dingin, tapi ternyata mencakup ke semua kehidupan, termasuk dibuat dari semen atau dari. Halo, ya untuk lainnya tolong Anda matikan ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kita sekarang bicara filsafat 5 unsur, ya. Jadi kalau Anda, ya jangan juga filsafat ini dianggap sebagai kayu menghidupi api tanpa air menghidupi kayu, kayu menghidupi api, kayu yang dibakar api menjadi abu. Di dalam abu tanah ada unsur logam, logam dibikin terus. Itu sebenarnya filsafat. Jadi kita bisa menyatakan bahwa ini ada juga hubungan dengan penyakit kita, ada hubungan dengan posisi Anda mujur atau tidak, ada hubungan dengan strategi bisnis, ada hubungan dengan sifat Anda, ada hubungan dengan kelemahan Anda. Kok bisa? Nah, nanti akan saya sampaikan supaya mereka yang mengerti sedikit mengenai 5 unsur bisa ketemu apa yang terjadi dengan yang dimaksud 5 unsur. 5 unsur itu bukan saja cuma ini kayu. Ya, oke dilanjut Pak. Halo. Nah, ini dia. Ini unsurnya. Jadi kayu menghidupi api. Itu selalu kehidupan artinya menghidupi. Air membatasi api. Jadi kalau ini ada api, air membatasi. Ya, membatasi supaya mati. Tapi kalau apinya terlalu gede, airnya mati. Itu namanya menghina. Dalam kehidupan Anda begitu suka. Penyakit juga begitu. Oleh karena itu saya sebagai seorang akupunturis, saya tahu bagaimana menusuk, bagaimana memijat, bagaimana merefleksi kaki hanya dengan 5 unsur ini. Kalau satunya menghidupi, satunya akan membatasi dan tentunya menghina juga. Menghina dalam artian bukan bertengkar ya, tapi akan menekan. Menekan itu namanya menghina, membatasi balik. Lanjut Pak. Next. Nah, kita bicara tadi ada jenjang dan kita bicara ada 5 unsur. Ternyata sio kita itu ada api. Anda lihat ya, api itu apa? Ular dan kuda itu api. Apinya api yin dan api yang. Jelas ya. Kemudian di antara sela-sela antara api tadi menghidupi logam ada unsur tanah. Ya, logam juga gitu Anda lihat. Ada logam yang, ada logam yin. Ya, kemudian ada unsur lagi tanah. Ya, itu antara selanya. Kemudian ada air. Kemudian air yin ada yang. Nah, sekarang kerbaunya kerbau tanah yin. Kemarin air yang. Oleh karena menurut saya, kenapa airnya yang? Air bah. Jadi ini sebenarnya penggantian unsur dari air bah. Anda bisa tahu air bah itu apa? Memang ini lagi musimnya. Memang tikusnya adalah air bah yang besar dan unsurnya logam tahun ini. Anda lihat sudah logam keras, airnya besar. Oleh karena itu saya katakan ini tahun-tahun yang akan membuat Anda tidak enak, tapi akan berakhir. Nanti saya akan coba cerita kapan berakhirnya, kan gitu. Lanjut Pak. Ya, nah ini dia. Banyak orang keliru ya, banyak sekali orang keliru. Misalnya sekarang tahun 2021 yang akan muncul pada tanggal 5 yang akan muncul tanggal 5 Februari. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kerbau, Pak, kerbau tahun ini jelek,
jong sama kuda misalnya atau kambing, ya itu baru tahunnya Pak. Bulannya yang lahir pada tanggal 2021, tanggal 20 jam 20 lebih 20, tanggal 20 bulan Februari 21 itu bulannya macan, harinya babi, jamnya anjing. Jadi jong itu Pak C itu 8 karakter. Jadi ada 8, ada jam, ada langit, ada bumi 8. Jadi kalau kita bicara kerbau unsurnya tahun ini jong misalnya, hanya berapa persen? Nggak sampai 20% Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai show, misalnya di koran, Pak ini jong, semuanya ikut, nggak bagus, nggak boleh kerja, nggak boleh mengadakan acara. Atau seperti Anda membaca horoskop dari Scorpio misalnya, Pak tahun ini patah hati, sakdonya patah hati. Nah, itu bahasa koran, Pak, supaya korannya laku dibaca. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi jangan sampai Anda artinya itu terlalu percaya dengan bahasa koran. Karena koran kan inginnya menjual. Kalau menjual ya biar supaya rame ya di siang aneh-aneh gitulah. Jadi itu supaya Anda tahu bahwa kerbau itu hanya salah satu bagian daripada tahun. Yang penting adalah hari lahir Anda. Hari lahir Anda menunjukkan khas Anda. Jam lahir Anda menunjukkan sesuatu khas diri Anda. Dilanjut, Pak. Nah, oke. Nah, ini dia. Kalau kita bicara soal kayu tadi, ya kita bicara kalau kita sebagai seorang akupresur, akupuntur juga refleksi, kayu itu kepala, Pak. Kalau kayu kena angin panas, ya atau kena panas kepalanya pusing, ya marah juga gitu. Jadi ada suaranya. Halo Pak Ganda, ya, oke baik. Mohon maaf, ya. Kemudian ada emosi. Jadi orang itu bisa emosi karena marah, bisa terlalu terkejut, bisa terlalu berpikir, kecewa, khawatir, sedih, khawatir, lalu sakit. Aduh, bagaimana ya? Paru-parunya kenapa? Ada jamnya lagi. Jadi kita punya jam, namanya jam jam organ, ya. Kemudian takut juga gitu. Jadi kalau kita punya emosi 5 emosi marah itu kena kepala, coba Anda marah, kepala pusing-pusing, Anda kaget, oh jantungnya bisa berhenti, ya betul. Terlalu berpikir, oh lambungnya kena Pak, kemudian terlalu sedih, paru-parunya terlalu dingin, takut, ginjalnya kena Pak. Jadi sebenarnya kayu itu ada hubungan dengan semua, ada rasa, ada 5 rasa. Orang sakit ini dalam aku pressure pun, tapi saya akan bahas lain kesempatan ya, karena waktunya juga hanya 1 jam. Dilanjut Pak. Ya. Nah ini dia, luar biasa ya. Ternyata ini satu ilmunya sudah agak lama ya. Mungkin Pak Dragono biasanya bagaimana caranya ya, Pak Haryo dan banyak. Ini sebenarnya bagian Pak. Kalau kita bicara mengenai 8 jalan menuju sukses dan 5 unsur, itu ada yang warnanya merah itu adalah api, yang kayu itu adalah hijau, yang coklat tanah, kemudian yang hitam logam, yang putih itu ada air yang saling menghubungkan. Jadi kalau kita tadi Pak Dragono mau ngomong, wah ini mau buka ya, oh luar biasa, saya beri salut Pak. Jadi kalau kita bicara penemu ide, Anda pikirkan, Anda tadi mau buka acara, wah, buka ini, buka itu, penemu idenya siapa? Anda atau siapa? Kemudian pendukungnya siapa? Anda punya penemu ide, membuat jamu. Ya, pendukungnya siapa? Investornya ada. Kalau Pak Heri semuanya ada, investor ada. Ya, tapi kan kemudian mekaniknya, siapa yang membuat sistemnya supaya jalan? Yang disampaikan pada teman-teman biasanya idenya saja, ya, investornya saja. Kemudian setelah penemu, ya, kemudian pendukung, siapa yang menjual? Punya ide, punya mesin, punya rencana, enggak ada yang jual, enggak laku. Kemudian bagaimana yang ngurus keuangan? Apakah Anda ngurusi sendiri? Idenya sendiri, dukungnya sendiri, kerjain sendiri, duitnya Anda masukin sendiri. Pusing Anda, sebentar sakit Anda. Harus ada yang mengatur. Ya, kemudian setelah itu bintangnya, bagaimana promosinya? Sudah dibuat, nggak ada yang promosi, laku? Nggak laku juga. Apa Anda semua? Kemudian membuat kontrak, sudah jalan harus ada kontrak dong. Ya, kalau nggak gitu, wah ini harus jual sana, franchise apa-apa, kontrak dong, perdagangan ada. Anda juga. Nah, kemudian menghimpun duitnya setelah dikumpulin, kemudian dibuat sesuatu yang lebih besar. Ya, yang sekarang banyak orang generasi Z, generasi milenial itu semuanya diatur sendiri, bisa.
Ya bisa, tapi sebentar bangkrut itu. Nah, ini yang penting itu ternyata 5 unsur, Pak. Berdasarkan 5 unsur, 8 jalan. Baik, dilanjut. Ya, oke. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bicara soal mengenai musim saat ini, mengapa terjadi masalah, banjir, ya Pak, ini sebenarnya kalau menurut saya matahari itu tuh naik Pak, dari selatan ke utara naik, ya naik. Nah, antara 21 Januari sampai 19 Februari. Oleh itu Badan Meteorologi ngomong masih belum waktunya. Ini sudah mau masuk karena naik terus, ya naik terus. Kalau di dalam apa namanya perhitungan Imlek 25 Januari tahun ini kerbau mulai 12 Februari. Jadi sekarang masih tikus, Pak. Kalau tikus apa? Airnya, logamnya masih jualan terus sampai dengan sekitar tanggal 10 mulai hilang. Tanggal 5 mulai hilang, mulai turun, Pak. Nah, jadi kalau Anda harus siap-siap aja lah. Kalau menurut perhitungan Tiongkok kuno, ini yang terjadi. Ya, walahu alam. Ini kan menurut perhitungan kuno. Ya, toh siapa tahu ada perubahan musim dan sebagainya. Kita cuma memprediksi hati-hati. Oke, dilanjut, Pak. Ya. Nah, ini tadi. Kalau mengadakan musim mulai 12 Februari, biasanya Imlek. Kalau Pak yang nanti mungkin Anda bisa tanya, saya akan menjawab nanti. Waktunya setengah jam ya. Moga-moga saya bisa menjawab cepat sekali supaya Anda bisa menyiapkan diri Anda bagaimana. Boleh bertanya. Ya, tapi itu harus tanggal. Kalau bisa jamnya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tanggal, bulan, tahun. Tanya Pak Haryo. Ya, saya ikut Pak Haryo aja. Oke, dilanjut, Pak. Mulai tanggal 4 Februari. Ya, ini dia. Jadi kalau kita tahu kenapa ada nomornya 198 itu sebenarnya nanti terakhir saya akan cerita kenapa pakai nomor. Nomornya deret hitung ya Pak ya. 1987, yang satunya 5 jadi 8, 6, 7, 8, 9. Itu kelahiran Anda. Nanti Anda lihat ya. Kalau Anda tahu ini, Anda akan bisa menebak seseorang. Bagaimana Anda berbisnis. Bagaimana Anda berbicara dengan rekanan bisnis, bagaimana Anda bisa menjual properti Anda dengan cepat, hanya pakai ilmu Yin-Yang dan 5 unsur. Terakhir, lanjut Pak. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal Indonesia. Wah, tinggi banget. Enggak Pak, Indonesia ini sebenarnya lahirnya tahun 45. Ya. Banyak orang bicara, lahirnya tanggal jam 10, kurang lebih lah ya. Ya, tidak ada WIB itu, ya waktu Indonesia. Ya, 17 Agustus. Ternyata tahun lahirnya itu ayam jin metal, ayam metal, ayam itu metal. Kemudian tahunnya metal, kenceng banget ini, kenceng banget ya. Bulannya monyet, harinya kuda, fire dan earth. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang terjadi. Saya tidak akan membahas yang tahun kemarin ya, tahun kemarin sudah berlalu lah, tapi akan membahas apa yang terjadi di tahun ini. Setelah 12 Februari, bukan setelah 1 Januari ya, setelah 12 Februari. Lanjut Pak. Ya. Nah ini dia. Ini ternyata akhir-akhir tahun ini terjadi liupuk, namanya terpaksa berbuat sesuatu, terpaksa loh ya. Jadi Indonesia ini terpaksa lewat pimpinannya atau lewat siapapun terpaksa buat satu, yaitu antara tikus, kemarin tikus ya, ayam itu adalah kelahiran daripada Indonesia. Apa yang terjadi di tahun tikus ya? Lanjut Pak. Nah ini dia. Liupo, ini banyak sekali tahunnya 45, ternyata tikus itu antara 2017 sampai 2026, itu tikus. Selalu ada kata terpaksa dilakukan ini. Terpaksa harus ada penggantian, terpaksa harus keluar duit. Nah, kemarin tahun 2020, ya, itu kebetulan juga tahunnya tahun tikus. Ayam, jadi 2 kali terpaksa, Pak. Sudah 10 tahunnya terpaksa, tahunnya terpaksa karena sionya ayam. Coba kita buka lagi pada bulan Desember. Ya, lanjut Pak. Nah, bayangkan itu. Apa yang terjadi bulan Desember ya? Anda lihat sendiri ya. Saya nggak cerita apapun. Apa yang jadi yaitu penggantian ini dan itu sudah 3 kali terpaksa. Kena 10 tahun terpaksa, tahunnya terpaksa, bulannya terpaksa. Apa terpaksa apa? Ya sudah, ya terpaksa kan gini ya. Saya nggak mau, tapi saya harus karena terpaksa. Ini yang muncul. Jadi Anda jangan nyalain siapapun. Memang itu tahunnya masuk di dalam bulan yang terpaksa karena tikus. Lanjut. Nah, ini dia. Ada yang dapatnya Sanhe dan Liuhe. San itu 3. Ya, mendapatkan sesuatu. Apakah tahun 2021 Indonesia akan mendapat sesuatu? Kita lihat sekarang, Pak. Ya, kita lihat. Ya, nah ini dia.
Untuk tahunnya tetap terpaksa Pak sampai 2026 ya, masih lama, masih 5 tahun ya, bukan maksudnya setiap bulan itu terpaksa, enggak, tapi menurut saya itu nanti ada hal-hal yang terpaksa harus mengadakan ini, terpaksa membuat peraturan ini, terpaksa ini ya. Tahunnya adalah tahun kerbau sekarang, apakah jadi ada masalah? Kita lihat sekarang ya. Baik, dilanjut Pak ya. Ya Pak, lanjut Pak. Nah, ini dia. Ada namanya Liu Chong berpisah, ada namanya Liu Po tadi yang terpaksa, ada namanya difitnah. Ya, kalau misalnya Anda punya tanggal kelahiran, Anda lihat akan muncul. Tapi hari ini saya nggak akan bicara terlalu panjang ya, karena kita cuma memberikan waktu cuma sekitar 2 menit, 3 menit nanti untuk Anda bertanya. Kalau ini dihitung, Pak, dihitung benar-benar ya, sampai jelimet banget itu hitungannya. Ya nggak bisa cuma. Tapi kalau yang nanti saya katakan, apakah bagus tahun ini Anda, apakah bagaimana Anda mencoba merubah sikap Anda, bagaimana strateginya, saya akan bicara dalam waktu 2 menit. Lanjut. Ya. Nah, ini dia. Ini yang 2020 itu banyak itu merah, hijau itu bukan bagus ya. Bukan bagus ya, yang putih itu agak bagus ya, yang merah, hijau, biru, wah itu masalah semua itu ya. Itu adalah tadi oke, dilanjut 2021. Saya nggak bicara tahun lalu sudah berakhir. Ini dia, Anda lihat nih, prediksi tahun 2021 yang Liu Chong itu yang masalah itu sampai dengan Maret Pak. April sudah membaik ya toh. Kemudian itu saya beri gambar bintang tuh baik, kecuali bulan Juni ada terpaksanya lagi itu. Ya, bulan Juli baik Pak, putih ya, bulan Agustus baik ya, Oktober baik ya, Desember sedikit baik, yang banyak bagusnya ini sekitar Januari tahun 2022. Nah, kita coba melihat apa yang diprediksi oleh pemerintah. Saya baca kemarin bahwa semua vaksin di dunia ya, dari WHO itu April sudah harus dibagikan ke seluruh dunia. Vaksin Menteri Erlangga sudah bilang bahwa harus diberikan semuanya. Nah, menurut saya April akan menjadi perhitungan yang bagus. Ini hitungan ya Pak, bukan perhitungan saya. Ya, perhitungan yang bisa dibaca. Kenapa? Naga tidak jong. Ya. Macan, kelinci sama monyet tuh ada nggak di bulan kelahirannya? Ada. Nah, kemudian ular ada nggak dengan monyetnya? Ada. Bulannya bulan ular. Jadi bulan itu selalu tetap ya, antara tanggal 5 sampai tanggal 5. Jadi 5 Februari sampai 5 Maret, 5 Maret sampai 5 April. Ya, kalau Januari 5 Januari sampai 5 Februari itu harinya ya, maksudnya begitu. Lanjut Pak. Nah, menarik banget ini. Saya tadi kemarin membaca dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, asumsi perekonomian makro 2021. Pertumbuhan ekonomi hari ini juga disebutkan antara 4,5 sampai 5,5%. Inflasi 3%. Nilai dolar stabil katanya 14.600 ya, tingkat suku bunga 7,29. Saya nggak membahas itu urusannya Pak Haryo ya dan ekonomi. Cuma saya membaca bahwa ini ternyata yang dimunculkan berarti sesuatu yang menarik ya, bahwa tahun 2021 tahun yang penuh dengan sesuatu yang positif. Ya, lifting gas 1,07 juta per barrel setara minyak per hari, lifting minyak 705.000 sesuai dengan keterangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia kemarin. Lanjut Pak. Ya. Nah, ini menurut Bank Dunia kemarin ya. Saya kemarin ketemu dengan Pak Faisal Bakri, dia ngomong 4% lah. Ya, tahun kemarin minus 2020 sampai dengan 15 hari minus 2,424. Ya. Oleh karena dia 4,5 sampai 5%, antara 5%. Oke, ambil tengah-tengahnya. Bank Indonesia 5,3 ya, naik turun. Nah, ini prediksi tahun 2021 sesuai dengan prediksi Indonesia di tahun 2021. Ya, kalau saya ngomong, apakah itu perhitungan? Iya. Apakah itu statistik? Iya. Apakah itu indera keenam? Bukan, perhitungan. Karena sudah muncul, show-nya muncul. Yaitu tadi show-nya ini, show itu artinya bukan binatang ya, tapi itu lebih memudahkan, yaitu tanah, logam, jin, dan yang, kemudian api, yang, dan jin. Lanjut Pak. Ya. Nanti kalau sudah dekat waktunya lah. Ini virus yang membuat timeline. Penularan dihambat, pandemi melambat, ekonomi meningkat. Yang terjadi saat ini, kasusnya itu aktif,
ya pertumbuhan ekonominya turun. Harapan pemerintah kasusnya itu naik, pertumbuhan ekonominya naik, bisa? Ya mungkin bisa ya, mungkin tidak ya, tergantung Anda. Anda jawabnya bisa. Bisa, kalau enggak bisa Pak. Yang kalau menurut saya kasusnya itu turun, ya ekonomi naik. Kenapa kalau kasusnya turun orang mau berani bicara, mau bagaimana ini, ya mengatur semua orang duitnya sudah bergerak. Dan menurut saya 2021 bulan April, kalau bulan April mulai, Anda nggak usah start bulan April dong. Februari sudah mulai bergerak Pak. Februari dipersiapkan Pak. Ya jangan nanti tunggu April, waktunya pendek, setahun itu cuma 8 bulan ya, satu ganti tahun lagi. Nah menurut saya siapkan sekarang, apa strateginya Anda? Ya apa rencana Anda? Apa bisa ditanyakan nanti? Bisa, boleh, bayar, enggak free katanya. Free saja Pak, beres. Lanjut. Nah ini dia, kalau saya ditanya, ternyata di Indonesia tidak pernah ada survei Pak, surveinya di Thailand. Ya kalau sekarang itu makanan out, movie, kamera, ya jalan-jalan, transport, waduh alkohol, pakaian hilang Pak yang sebelah kiri, yang muncul yaitu restoran, pick up, ya delivery, ya kemudian kesehatan, ya kemudian makanan yang dibawa oleh antaran, ya kemudian wireless, HP, luar biasa itu, ya vitamin, ya kemudian health instansi, kemudian makanan fresh, ini yang muncul di Indonesia. Mungkin Pak Hari Tragono atau Pak Haryo yang harus membuat semacam statistik ya, yang mana karena belum ada, surveinya masih nggak jelas semua ya, karena orang belum berani memberi survei karena terlalu terlalu variatif ya, baik ya kebetulan di kota dan di desa agak berbeda ya. Baik, lanjut Pak. Nah ini yang penting. Saya akan menuju ke bagaimana membuat strategi. Pasar adalah sebuah medan pertemuan yang selalu berubah Pak. Hari ini kemarin berbeda. Oleh karena saya ikuti strategi sensu. Ya kenal musuhmu. Musuhmu itu apa? Bukan perang loh Pak. Situasi. Lawan. Maksudnya situasi, kondisi, lawan siapa yang mau Anda. Misalnya buat jamu, lawannya siapa? Bagaimana strateginya? Harus kenali dulu diri sendiri. Kalau Anda bisa ngangkatnya cuma 5 kilo, angkat 10 kilo, ya boyoknya pegel. Nanti pijat. Nggak bisa. Harus tahu siapa. Nah, repotnya orang nggak mau tahu siapa saya ini. Oh, saya ini pinter, saya ini kaya, saya ini bisa mengatur semuanya. Ya, nah itu tadi 8 tadi semuanya mau dipegang sendiri, bisa. Ya bisa, tapi ya berhasil. Ya, wallahu alam katanya. Kalau kamu bisa mengenali diri sendiri, mengenali musuh, maka kamu bisa berjuang dalam 100 kali pertemuan tanpa resiko kalah. Ini dipakai Pak, dipelajari oleh atasan-atasan kita, hampir semua belajar. Harus tahu ya di mana Anda. Jakarta juga harus tahu bagaimana strateginya. Kalau nggak tahu bagaimana Anda mau jualan, bagaimana Anda harus berbisnis, ya kalau nggak tahu siapa saya, kalau nggak tahu siapa lawan Anda. Itu strategi sudah 5.000 tahun yang lalu, perang ya, tapi itu kenali bumi. Bumi itu bukan melihat tanaman, bumi itu tempat Anda berpijak. Anda Jakarta dan di Malang beda Pak. Di Malang dengan di Amerika beda Pak. Ada Pak Samudro yang di Amerika yang sekarang mungkin nonton ya. Kemudian tengah langit itu apa? Langit itu biru, bukan. Langit itu peraturan, Pak. Langit itu peraturan. Jadi Anda harus tahu peraturannya. Peraturan di Aceh berbeda dengan peraturan Jakarta, berbeda. Kalau sekarang aturannya sama ya. Ya, tapi kalau setelah itu apa yang terjadi? Aturannya harus diatur, harus tahu bagaimana membuat perusahaan itu menjadi bagus ya, aturan. Oleh kenapa? Begitu peraturan kita dibuka dengan baik, ya saya baca itu ada pabrik mobil dari luar masuk ke Indonesia karena mudah. Nah, itu dia. Harus tahu kita ya, kemenangan menjadi lengkap. Lanjut, Pak. Nah, dalam kitab ini Wang Tinejing 5.000 tahun yang lalu telah strategi cara mencapai sukses bagi keluarga, pekerjaan dan masa depan. Sudah ada. Cara mencapai kesehatan yang prima untuk Anda sekeluarga sudah ada, Pak. Tusuk jarumnya di sini. Ya, misalnya sekarang ini ada 360 titik. Nah, tusuk di sini. Kalau pijat di sini, sembuh penyakit jantungnya. Tusuk di sini. Oleh karena ada obat-obat Tiongkok kuno ya yang beredar, Pak, untuk menyembuhkan. Ya, karena mereka tahu terlalu yin harus dihilangkan. Paru-parunya yin, asma harus diberi yang panas. Begitulah. Jadi seperti kaki juga sama, Pak.
Kaki juga sama. Bagaimana? Jadi Anda memegang kaki Anda akan tahu penyakit Anda sebelum penyakit Anda datang. Penting gitu. Anda pegang pagi-pagi, oh ada yang seperti ada pasirnya, ada kerasnya, ya semuanya bisa tahu. Seperti juga Anda pijat di satu itu. Itu sebenarnya ada di kitab Wang Tinei 5.000 tahun yang lalu. Dilanjutkan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kualitas hidup itu banyak ya. Banyak sekali. Bagaimana kualitas hidup? Anda harus bisa meresumekan, harus bisa membuat rencana bagaimana kualitas hidup. Kalau di dalam ilmu dari Wang Tinei ada 3 faktor sebenarnya, Pak. Keberuntungan langit, ya kalau orang bilang sih nasib, takdir, kodrat. Ya, keberuntungan langit itu apa? Nanti saya coba. Keberuntungan bumi, keberuntungan manusia, ya rencai, diancai, dicai, jadi ruang dan tata letak bangunan. Ya, jadi kalau saya ditanya, Pak, kalau difungsi jadi kaya, oh nonsense. Nonsense. Cuma sepertiga, Pak. Sepertiga bagian. Ya, jadi kalau orang bilang, Pak, rumahnya bagus ini nih, yang belum tentu juga. Kalau hokinya bagus, rumahnya jelek, ya bagus. Kalau keberuntungannya bagus, kalau Anda kerja keras bagus, iya bagus. Kalau doanya bagus, ya bagus, Pak. Jadi saling mengisi ya. Dilanjut, Pak. Ini menarik banget ya, 3 faktor. Jadi kalau saya katakan peruntungan langit itu adalah tanggal lahir Anda. Ya. Orang tua, Anda bisa minta orang tua Anda bisa minta fisik Anda bisa minta sifat Anda bisa minta pandai atau enggak, Anda minta kondisinya bagaimana, saya mintanya sana itu ada peraturan langit, termasuk ikut aturan atau enggak aturan langit. Keberuntungan manusia, kenali dan optimalkan bakat Anda. Ini yang penting ya. Pahami kekurangan dan kelebihan diri Anda. Pemilihan kerja yang tepat. Jangan sampai banyak sekali itu sekolah S2, ada di luar, pulang-pulang ngurusi kerjaan orang tuanya di mana, di pasar. Lu ya apa? Mahal-mahal kerjaan orang tua, jadi ibu rumah tangga. Lu ya apa? Eman loh. Kalau saya waktunya habis, duitnya mungkin enggak eman ya, enggak sayang ya. Tapi kalau waktunya habis, sayang sekali. Jadi harus tahu. Kalau Anda mau penjual apapun harus tahu bakatnya, kelebihannya. Ada orang, Pak, saya sering marah-marah. Kalau ada seorang teman memberikan ini masakanmu kurang enak, marah-marah, terus katotolan. Ya, itu harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, ya nggak laku. Itu yang penting. Tapi orang bilang itu sifatku kok. Itu kok kirimannya yang kuosong. Ya gini lah. Kalau nggak dirubah, ya itu hasilnya. Tentunya Anda sudah merasa ya. Oh, saya begini harus begini. Ya. Kemudian doa. Doa penting, Pak. Amal kebajikan, ya, bersedekah, ya. Kemudian juga investasi spiritual. Yang penting doa pada selalu berbakti pada orang tua, ya. Kalau kita kadang-kadang nyekar, ya. Kemudian nanti Imlek berdoa pada Yang Maha Kuasa, kita ingin memberikan doa pada arwah untuk ayah ibu, ya. Oke. Kemudian jenjang pendidikan, semangat belajarnya, daya juangnya, keuletannya dan kerja kerasnya. Ini yang banyak belum dimiliki oleh generasi yang baru. Ya, maunya instan, mintanya begini, Pak, minta uangnya, Pak, beli apa? Wah, beli gini, ya sudah kasih pulsa, dikasih satu perusahaan, ya buat apa? Buat dolanan. Nggak ada perjuangan, Pak, habis, Pak. Iya, orang tuanya kaya bagus, orangnya enggak kaya pinjem bank, habislah, kasihan ya. Nah, kemudian peruntungan bumi, memilih mengoptimalkan rumah. Nanti akan saya coba beritahu caranya memilih rumah bagaimana. Ya waktunya pendek ya, tapi menurut saya sekarang masih jam 29 menit ya. Kemudian tempat kerja, meja kerja, tempat tidur, dapur penting. Ya, ini ada banyak fungsi itu sebenarnya adalah semacam tata krama. Semacam tata krama. Kemudian dianggap sebagai itu adalah fungsi. Tapi kalau berpikir, kita bicara soal mengenai ilmiah. Ya, kalau yang sepertinya tidak ilmiah itu namanya ya klasik lah atau ya aneh-aneh lah ya. Saya tidak akan bicara yang aneh. Bicaralah ini semuanya apa, Pak? Untuk kualitas hidup. Anda belajar, Anda berdoa, Anda sekolah, Anda meletakkan rumah yang bagus, Anda meletakkan meja kasih yang bagus, Anda meletakkan meja kerja anak-anak yang bagus, adalah untuk satu hal, kualitas hidup. Apa sih kualitas hidup itu? Coba saya buka.
Anda tahu ini apa yang harus Anda ingin capai, apa yang Anda ingin capai, kerjakan. Jangan semuanya diropel ya, dijadikan satu ya, apa punya ide, mekanik, tempat duit, jualan, kemudian promosi, ya, kemudian aduh pusing. Harus punya satu target Anda tahun ini, pendidikan. Kalau Anda yang sekolah, saya ingin sekolah, atau Anda ingin sekolahkan anak, kan optimalkan tujuan Anda, pendidikan. Bagaimana caranya? Ya, Anda yang tahu, bukan saya. Kalau mereka yang sudah berpendidikan, ya toh, kemudian cari cinta. Kadang-kadang sudah berpendidikan S1, S2 masih tolak-toleh. Mana belum dapat jodoh ya? Mas, carikan jodoh Mas. Ya nanti pilih-pilih dapat yang jelek. Ya jadi suatu pendidikan ini kebanyakan suatu pendidikan, kemudian cari cinta, teman kuliah kan gitu. Nah kalau belum dapat tahun ini kerjakan, jangan menunggu tahun depan. Harus siap. Ya, bagaimana fokuskan ya, rambutnya, bajunya, cari teman-teman yang cocok, itu tanya pada kita, boleh. Lah kalau sudah pendidikan sudah bagus, cinta sudah bagus, karir biasanya. Karir Pak, iya. Sudah S2, cinta, ayo menikah ya sebentar lagi ya. Ayo kerja, kalau bisa belum punya duit ya ikut orang yang bisa dapat bayaran gede, 10 juta, 15 juta, benar nggak? Nah, kalau Anda sekarang belum ada duit, kerjakan tahun ini. Ya, kerjakan bagaimana, tunjukkan pada pimpinan orang ini Anda bisa naik pangkat, dapat duit gitu. Jangan cuma sudah enggak banyak saingan, udah nggak usah lah, biarin lah, terima nasib. Itu yang terkadang. Nah, itu yang terjadi dan banyak yang terjadi ya. Kemudian kalau sudah biasanya sudah tinta, sudah ada karir, sudah bagus ya, duitnya ada, membentuk keluarga ya, menikah keluarga yang harmonis ya, keluarga yang sakinah katanya ya, keluarga iya. Nah kalau sudah semuanya keluarga membentuk ya, cari hari baik dong. Jangan ini masih COVID, tahun depan aja lah, belum punya duit lah, ya. Harus fokus Anda. Kalau nggak fokus mana bisa, masa bisa ya, harus ngomong sama calon istri Anda, pada Bu, ini kebetulan COVID bagaimana ya, sudah sederhana aja ya, mumpung ini kalau tahun depan sudah enggak COVID misalnya, minta besan Anda, mertua minta yang gede-gedean, ngeluar duit Anda ya, mumpung ini enggak, boleh. Setelah itu Anda membentuk keluarga, keturunan dong, keturunan yang banggakan ya, semuanya minta keturunan yang banggakan, semuanya sudah keturunan. Nah, keturunan punya anak, buat anak hari baik ya, milih yang hari baik. Ada beberapa teman saya itu milih hari baik, inseminasi buatan, dan ternyata anaknya luar biasa di Amerika Pak ya, mungkin jadi calon senator ya, kayak Biden yang moga-moga orang Indonesia ya. Itu saya tanya, kok hebat ya, saya dulu mencari hari baik, kemudian inseminasi buatan, pada harinya operasi sesar, luar biasa ini ya. Nah itu ceritanya ya. Nah Anda juga gitu, yang Anda sudah punya keluarga, kepingin turunannya sukses, siapkan dong, berdoa untuk supaya Anda punya anak yang bakal muncul nanti lebih daripada Anda. Jangan cuma sudahlah, harus persiapkan, sekolahnya siapkan, duitnya siapkan ya, pelajarannya siapkan ya, semangatnya siapkan. Nah dari sekian banyak ya, yang nanti sekitar 83, Anda sudah sampai di mana? Pendidikan sudah, oke. Cinta sudah, oke. Karir sudah, duit sudah, belum? Belum, Anda belum, berarti belum masuk ya. Duit belum, masih ngoyo Pak, masih golek duit. Keluarga sudah, turunan punya anak, berarti Anda masih belum sesuai dengan rencana Anda. Kemudian yang sudah tua-tua, nah ini dia, yang sudah hebat, Pak Hari Dragono misalnya. Nah, kesehatan, gitu. Kesehatan prima dong. Ada suaranya siapa ini? Mohon maaf, ada suaranya. Kesehatan harus prima dong. Ya, kesehatan harus prima, harus baik ya, seperti kita. Ya, saya sudah di atas 70 ya, sehat, harus sehat. Ya, selalu sehat pol katanya. Ya. Kalau sudah di semua, ya tenar Pak. Nah itu apa tenar? Ya kepingin dimasukkan di koran, ya kepingin jadi anggota DPR apa nggak tahu lah, pokoknya masuk di YouTube atau mana muncul. Itulah. Nah, itu tenar lah Pak. Itu kepingin tenar, boleh dong. Itu kualitas sih rencana Anda, boleh. Ya, ada juga yang terakhir seperti saya di penasihat. Nah, hari ini saya menasihati Anda, dunia dan akhirat.
Jadi saya sudah melampaui semuanya, tinggal menjadi penasihat. Penasihat di mana? Yang Anda bertanya, saya jawab gitulah. Itulah contoh pada kehidupan yang kuatnya, itu yang diharapkan. Anda kepingin berapa lama? Anda kepingin setahun, 2 tahun? Apakah semua bisa seperti tadi harus sekaligus tahun ini? Nonsen. Anda harus siapkan diri Anda, harus siapkan rencana Anda, dan siapkan semuanya. Anda fokus ke situ. Nggak fokus, nggak bisa selesai. Oh, mundur lagi, Pak. Tahun depan, mundur lagi, Pak. Tahun depan. Kapan? Sampai tua mundur sampai udah belum ya, Pak. Aduh, boyo eloro, penyakitan. Nah, siapkan. Siap. Yakin siap ya. 83 orang siap, yakin. Lanjut, Pak. Ya, waktunya ya. Baik. Oke, nah ini dia. Ini tadi sudah. Oke, lanjut, Pak. Itu ya tadi ya, jamnya tadi sudah. Ini dia. Jadi kalau kita bicara ke bioritme kebutuhan langit, sekali lagi ini ilmu, Pak. Bukan namanya indera keenam, bukan cuma ngowos-ngowosnya ini ngewes, ya itu menyiapkan strategi berdasarkan perhitungan waktu. Sudahkah sekarang? Nah tadi, show-nya bagus nggak seperti Indonesia? Bagus nggak untuk tahun ini? Nah, kalau bagus, buat perhitungan. Kalau nggak bagus, tetap buat perhitungan, tetap jalankan. Cuma harus strategi, harus waspada. Jangan sekedar ikut katanya orang, ikut berita, ikut tetangga, ya ikut katanya suami, kata istri. Putusan di tangan Anda, Pak. Putusan tangan. Mensiasati, mengendalikan semua rencana bisnis. Bagaimana? Dengan strategi yang saya punya. Tahu mengambil keputusan yang benar, jangan langsung putusan. Katanya ya dari pikiran langsung mulut langsung bergerak ya. Kalau ada pemimpin boleh-boleh saja. Anak buah ya wis sekarepmu harapmu sukses nggak sukses pokoknya dibayar. Ada yang gitu. Ada, harus mengambil keputusan yang benar. Kapan harus bertindak dan kapan harus mengevaluasi semua rencana. Kalau nggak bisa, jangan merasa aku bisa, jangan merasa sombong. Harus rendah hati saya katakan 2 kali. Banyak orang merasa aku bisa, aku mampu. Ya, setelah itu hancur, selanjur. Iya, kok nggak ikut nasihat ya, kok nggak ikut sarannya Pak Haryo ya, kok nggak ikut Hari Drakono ya. Nah, ya menyesal kemudian katanya. Banyak. Ya, oke lanjut Pak. Oke, ada suara hilang. Lanjut Pak. Nah ini dia peruntungan bumi. Jadi peruntungan bumi itu sebenarnya energi Pak. Energi. Kita ini ada energi. Bapak duduk di tempat Anda sekarang, Anda merasa nyaman nggak? Anda duduk di kira-kira 2 meter dari situ, Anda merasa nyaman, nggak enak Pak. Itu energi Pak. Energi medan magnet bumi. Energi medan magnet bumi. Ya. Energi medan magnet bumi. Jadi kalau kita bicara ada Hartman menyatakan setiap 2 meter ada energi, yaitu energi yin dan yang tadi itu. Jadi kalau kita merasa, jadi kalau Anda punya meja kerja yang enak, ya sudah di situ. Ada orang yang bisa berpikir di tempat, mohon maaf ya, di WC. Wah, idenya muncul. Ada yang idenya muncul kalau mandi. Ide saya muncul kalau mandi. Oh, ide saya cemerlang itu. Ada yang idenya muncul kalau dia itu makan. Nah, itu ada. Ya, itu berarti energinya bumi itu cocok. Ya toh. Nah, oleh karena itu meja kerja anak-anak, meja kerja Anda itu harus cocok. Ya. Kalau di kantor nggak cocok, di rumah harus ada meja kerja. Benar nggak? Ya kalau di kantor kan biasanya sudah menghadapnya sono. Ya, baru ini saya merubah. Ya maaf ya, saya di satu koran saya rubah itu. Ada di kantor juga, di kantor pemerintah sering saya diminta, tapi kalau saya ke kantor pemerintah biasanya hari Minggu. Nah, kalau hari-hari biasa, ya lah Pak Hari, nggak seri meja pimpinan, wah ngalor ngidul. Iya, biasanya tidak ingin diketahui. Tidak apa-apa lah. Kalau untuk kebaikan Anda, kalau untuk pimpinan dan kebaikan untuk anak buahnya, kemajuan daripada rencana daripada kantor, kenapa tidak? Oh, tidak ada ritualnya, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada perlu jampi-jampi, ya hanya mengikuti energi alam, energi bumi, kenapa tidak? Menurut saya bukan masalah buat kita. Lanjut Pak. Ya, oke. Ya waktunya tinggal sedikit ya. Nah ini dia. Jadi ternyata ilmu feng shui yang disampaikan Pak Hari tadi itu perpaduan dari 9 ilmu. Akupuntur juga feng shui, termasuk itu. Astronomi, perjalanan. Sebenarnya feng shui itu perjalanan dari planet Jupiter, ya, planet Jupiter. Ya, setiap 20 tahun berubah.
ya, geografi, tata letak, letaknya di mana. Feng Shui itu sebenarnya kalau Anda menjual sesuatu barang, ya sekarang mungkin dalam situasi ini mungkin bisa menjual di rumah, tapi masih tetap harus ada tempat toh, ya toh, tempat barang-barang. Nah itu geografinya, arsitektur juga bagaimana bangunannya, bentuknya, bagaimana udaranya, bagaimana anginnya, bagaimana tata letak itu arsitektur, statistik ya itu tadi perjalanan Anda, ya bagaimana kalau Anda lagi turun ya lagi yin, ya Anda tidak perlu membuat satu keputusan yang jelek. Ya, psikologi juga, politik sama, politik naik turun juga, itu ternyata feng shui juga. Karena saya beberapa kali diminta oleh orang yang berhubungan dengan politik untuk melihat, memprediksi apa yang terjadi ya. Kemudian ekonomi juga, teknik juga, jadi banyak variabelnya. Ya, itulah ilmu. Jadi kalau saya katakan ilmu, ya itulah. Anda juga sudah paham ya. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Ya, kemudian, oke, wah ini dia. Ini kotak losu, luar biasa ya. Itu ada, coba Anda lihat, 3, 4, 5, 6, 7, itu perjalanan 789. 789, itu V, huruf V ya, yang kuning Pak. Nah, 1, 2, 3, V, itu Anda jumlah, itu 15 semua. 492, 438, 456, semuanya adalah perhitungan. Itu ketemu tidak kali 5.000 tahun lagi. Ya, di dalam cangkangnya penyu yang sudah ujar ratusan tahun, ribuan tahun itu muncul setelah diperiksa loh. Nah, ini penting, Pak. Ini penting banget. Anda misalnya gini, Anda mencari jodoh. Ya, dilihat ini nomor ini. Ya, Anda punya bisnis partner, bisnis mau buka usaha, dilihat dulu Pak, orangnya bagaimana. Anda mau menjual sesuatu properti, tadi saya lihat yang properti harus bagaimana. Nomornya ini penting Pak, benar-benar sekali. Ya, nanti kesempatan baik, tapi akan saya coba buka sedikit karena ini panjang ya. Tapi nanti yang bertanya akan saya beritahu akan saya beritahu bahwa Anda begini, bagaimana strateginya. Anda katanya ada yang jong di rumah, Pak, saya dengan anak saya kok mesti gegeran. Nah, anak saya dengan suami saya kok bagus, kenapa Pak? Nah, ini ibunya. Wah, ya ini ukurannya, hitungannya ini, kotak losu ini. Ini luar biasa banget ya, bisa ketahuan sifatnya, bisa ketahuan bagaimana ngatur rumahnya, bisa ketahuan bagaimana posisi tidurnya, bisa ketahuan baik tidaknya maksud saya ya, kemudian bisa mengatur bagaimana strateginya. Ya, ini luar biasa. Jadi itu kelihatannya angka, tapi angka yang mempunyai nilai-nilai yang kuno sekali. Lanjut Pak. Ya. Nah, ini dia. Nah, itu yang laki yang sebelah kiri ya, yang kan jadi Anda lihat itu, Anda kelahiran tahun berapa, Anda lihat nanti itu ada 19 ya, yang sebelah kiri nah, jadi 7 6 2 4 itu laki-laki. Yang 8 9 1 sampai ke bawah, Anda lihat itu sionya sio apa? Tadi Pak Hari Grakono kondo sionya sio apa tadi kuda ya? Kuda atau macan lupa tadi itu. Oh, macan dia. Macan dilihat aja. Tuh dia. Nah, dari situ kan bisa ketahuan apakah ada kerjasama dengan orang cocok. Ya, toh. Oke, dilanjut. Ya, Pak Riyadi saya. Kuda, Pak. Kuda tahun berapa itu ya? 66. Oh, 66. Oke, Pak. Nanti akan saya sampaikan Pak Hari Drakono. Ya, beliau kebetulan. Terima kasih, Pak. Saya pernah di Arema TV, sekarang saya berhenti, Pak, karena takut COVID, siaran live dengan Pak Haryo juga. Arema TV ya, bagus Pak, luar biasa Pak. Saya senang sulupanya, tapi belum bisa belajar Pak ya, waktunya. Baik, apa dilanjut? Ya, ini untuk anak-anak. Oke, penataan ya Pak ya, penataan harap rumah, ya tempat usaha penting Pak. Logo itu penting, logo usaha, jangan logonya itu jual kayu, ya itu kemudian warnanya merah, kayunya habis, terbakar. Kan betul itu, jual logam, jual kalau kayu ya kayu, jual kayak apa namanya parem itu ya dari kayu ya kayu, ya toh hadap rumah, letak rumah, tempat usaha, meja kerja, meja belajar, tempat tidur, warna penting Pak. Saya nemui banyak kasus karena warna. Ada ini contoh yang sangat ekstrim ya. Saya kebetulan membantu seseorang menjual kue sebelum COVID itu ke bintang-bintang kelas bintang 5. Ya, anaknya itu narkoba Pak. Karena kenapa? Setelah saya masuk ke dalam rumahnya, temboknya dicat biru Pak. Kemudian kordennya biru, jadi dia kayak tenggelam Pak. Begitu dia tenggelam, dia merasa harus pegangan ya. Kebetulan ketemu anak yang narkoba Pak. Iya main narkoba Pak. Nah, terus itu saya suruh pindah ya, pindah tempat.
warnanya putih, waras Pak, ya apa ini Pak? Ya itu salah satu ya strategi upaya. Jadi tidak harus 100% ya. Suami istri cocok Pak, warnanya harus kasih warna apa saya ya? Nah supaya adem. Warna tempat tidur ya Pak ya. Penting itu. Jangan ini mintanya merah muda, mungkin merah satunya enggak krem. Wow, cocok, gegeran, urusan warna, masuk tempat tidur, kok enak. Nah, ada warna netral, Pak. Begitu lihatnya, oh merah boleh, tapi bukan merah, bukan putih, Pak. Bukan krem, tapi warna yang lain. Nah, netralisir. Ada, Pak. Banyak sekali ya. Saya nggak bicara soal ini, soalnya kita bicara soal bisnis. Lanjut, Pak. Nah, waktunya tinggal 10 menit ya, Pak ya. Ya, 10 menit. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bicara soal tahun lahir ya, ini sekali lagi 20%. Anda boleh percaya, boleh tidak, karena cuma tahunnya. Nah, yang perlu waspada itu ya 4 sio itu, kambing, anjing, naga, kuda. Ya, lumayan hoki. Saya tidak bilang jelek ya. Semua orang punya hoki lah, pastilah ya. Perlu waspada, bijaksana, banyak beramal. Nah, kemudian yang bawah itu yang hokinya lagi banyak kesempatan, perlu disikapi dengan rendah hati, bijaksana untuk keharmonisan hidup bersama. Jangan saya merasa, wow hokinya banyak, ya sombong, ya beli macam-macam buat modal, habis sio tikus, sio kerbau, sio ayam, sio ular. Nah yang netral, macan kelinci, kemudian babi kera. Itu dari tahunnya. Ya cocok 25%, 20% Pak. Kalau saya ngomong 20% cocok apa enggak ya tergantung. Wah aku jelek ya jelek bener. Kalau aku ini cuma show ya harus bagaimana berusahanya yakin bisa dong Pak. Oke dilanjut ya. Oke. Lanjut silakan. Nah ini ya. Ranking karena ini tanah dan logam. Kerbau adalah tanah dan logam. Jadi yang cocok ya tanah dan logam. Jadi dalam 5 unsur tadi, air menghidupi kayu, kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, di dalam tanah dan unsur logam. Nah, ini dia. Jadi tanah dan logam bagus, properti. Ya, lihat saja perkebunan, toko roti, jasa keuangan, asuransi. Oh, luar biasa. Setelah COVID hilang, rambutnya ditoto. Penyakit anak banyak senam, yang sudah terlalu banyak makan senam. Supaya kurus lagi. Kalau sekarang di rumah kurus nggak terurus ya biar ya penjual makan ya beli itu sekarang. Itu muncul Pak. Ya tanah apa? Ya termasuk oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Presiden kita Pak Jokowi, perkebunan, pertanian, ini ranking Pak. Siapkan diri Anda ranking 1, ranking 2 coba Pak. Ranking 2. Nah, logam Pak. Saya ngomong logam. Logam apa? Kontrak besi atau besi. Saya baca tadi koran hari ini penjualan 2021 kendaraan bermotor akan dinaikkan. Ya akan dinaikkan. Nah, oke, bagus investasi gudang, peralatan logam, bengkel, ya komunikasi jelas itu, ya perlengkapan pengacara, ya plastik manajer toko emas, ya duitnya ya sekarang sudah bikin emas lagi daripada nanti hilang, ya emas naik katanya itu. Nah, dari suatu bisa karena kalau beli properti hari ini belum tentu ya katanya begitu, katanya loh ya tergantung daripada masing-masing. Lanjut Pak. Yang ketiga, api. Nah, api menghidupi tanah. Tanah menghidupi logam. Api termasuk yang menghidupi. Bagus, elektronik, koki, restoran. Wah, rumah makan laris lagi, Pak. Bahan kimia, pemasaran. Ya, pemasaran, hiburan. Orang sudah nggak pernah masuk hiburan. Ya, mainan, desainer, politikus, advertising, artis, perantara komunitas. Nah, ini perantara komunitas barang. Ya. Nah, ini sudah mulai ramai, Pak. Baik. Ranking yang 45 ini yang sedang-sedang saja karena itu habis juga. Oleh karena menurut saya ini perlu disiasati dengan jangan terlalu banyak, artinya mengambil satu kesempatan yang belum tentu berhasil. Jangan percaya dengan orang lain yang sudah ahlinya. Kalau tidak ada ahli, Anda jangan, wah ini kok bisa bagus ya, ini kok baik ya. Anda mulai dari nol. Mereka sudah mulai dari langkah ke 100. Anda mulai langkah pertama. Nah, perlu siasat yang luar biasa. Itu nomor 4 dan nomor 5. Silakan, lanjut Pak.
Ya, oke. Ya, taman, biro perjalanan mulai naik, ya, perkreditan, ya, pertukaran uang mulai lencer, ya. Saya tanya kemarin ke pertukaran uang, itu sepi Pak, nggak ada orang pergi-pergi katanya. Iya, saya bukan tanya pada pemiliknya, saya tanya pada itu parkirnya. Ya, sehari berapa? Cuma 2 orang. Oh, biasanya berapa? Oh, puluhan Pak. Cukup sudah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hasil dari pertukaran duit, jual money changer. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini terakhir sebelum nanti pertanyaan, silakan Pak. Ada satu kata bijak yang menurut saya menarik. Kita menabur pemikiran kita dan kita menuai tindakan kita. Kita menabur tindakan kita dan kita menuai kebiasaan kita. Kita menabur kebiasaan kita dan kita menuai watak kita. Kita menabur watak kita dan kita menuai nasib kita. Terima kasih. Lanjut Pak, silakan. Oke, saya setiap hari Rebo saya diminta Malang Pos. Ini fotonya tadi diganti, saya suruh pakai pakaian merah. Kemarin fotonya cepet-cepetan. Silakan bisa bertanya mengenai yang daerah Malang, boleh bisa tanya. Untuk setiap Rebo saya mengisi pertanyaan feng shui mengenai rumah dan segala macam. Free. Ya, oke, masih. Ya. Ya, ini nomor telepon saya. Silakan bertanya. 333, 111, 999. Baik. Dan kalau ada kesempatan mampir, kita punya museum film kuno, jadul. Ya, tahun 50 kalau mau datang ke Malang, yang datang bukan dari orang Indonesia ya, dari luar negeri karena museumnya kadang nggak ada di luar negeri. Satu-satunya di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Aryo, saya kembalikan pada Anda untuk Anda mengatur tepat jam 8:30 saya selesai. Terima kasih. Ya, baik, kita kasih applause untuk Pak Haryadi ya. Oke, luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Ya, materinya memang banyak sekali dan mohon maaf kalau tadi saya kasih waktu memang 1 jam saja. Ya, tapi ternyata ilmunya luar biasa ya. Jadi ini bukan ilmu indera keenam, tapi ini ilmu yang ada dasarnya ya. Saya pernah belajar ya, keponakan saya itu pinter pakcek ya. Dia buka kursus waktu itu pernah buka workshop 2 hari ya. Waduh, saya ikut belajar itu puyeng. Ternyata tabel-tabel itu ya, matematika, statistik gitu ya. Aduh, puyeng sendiri. Ya, ternyata ini statistik. Baik, kita akan kasih kesempatan Bapak Ibu teman-teman untuk bertanya. Oke, siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Ya, nah kali ini pertanyaannya langsung lewat live ya. Sementara itu untuk yang sudah memberikan jam dan tanggal lahirnya, mungkin Pak Haryadi bisa cek di chat room Pak Haryadi. Kalau Pak Haryadi berkenan. Ya, sebaiknya langsung aja Pak, langsung dulu aja. Nggak apa-apa. Ya, nanti aja Pak, catat aja. Untuk Pak Sarbini karena sesama orang Malang, jadi nanti langsung ke rumahnya Pak Haryadi aja ya Pak Sarbini. Jadi kesempatannya kita berikan untuk yang lainnya. Baik, ada Pak sebentar di bawah Pak Sarbini ini ada Pak Banda. Pak Banda ini lahir 21 Mei 1955 Pak. 21 Mei tahun 55. Ya, lahirnya jam 20.55 malam. Iya, iya, oke. Nah, usaha apa yang cocok, Pak? Baik, Pak Banda. Pak Banda ini cocok sebagai konsultan, Pak. Halo, Pak Banda bisa muncul, Pak? Pak Banda, tolong live, Pak. Pak Banda. Banda, Oh iya, Pak Banda. Pak Mbak. Tolong ya Pak Haryadi, 21 Mei tahun 55, jamnya 20.55
55. Baik Pak, ya. Oke, Anda sebagai orang yang sering memberi komunikasi Pak, Anda orang yang punya banyak ide, seperti anak muda. Wah, begini dan begitu Pak ya. Ya, bagus sekali. Oke, Anda orang yang kadang-kadang to the point Pak. Sekarang dipikirkan, sekarang dikerjakan Pak Banda. Nah, kadang-kadang yang dipikirkan Anda itu kadang-kadang belum, artinya belum Anda siasati, Anda sudah langsung jalan Pak. Bagus loh Anda, tapi belum tentu apa yang Anda lakukan bermanfaat, bisa merugikan Anda Pak. Jadi kalau Anda punya rencana banyak, sebaiknya Anda persiapkan dahulu. Rencanakan lebih bagus. Bagaimana? Luar biasa Pak. Anda bagus banget ya Pak ya. Tahun-tahun ini bagaimana? Kan itu pertanyaannya Pak Banda. Oke, tahun ini tuh Anda sukanya jalan-jalan ya. Anda nggak usah khawatir Pak Banda. Apa yang terjadi tahun ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya, tahun ini apakah tahun 2000, Anda punya rencana besar Pak. Anda tahun 99 Anda memimpin usaha. Anda ingin mengembangkan usaha Bapak. 2021 Anda mengembangkan usaha dan Anda berhasil Pak. Seperti waktu 2019. Anda ingat Pak ya? Nah, siapkan Pak semuanya dengan baik. Anda tinggal mengatur siapakah nanti yang kerja. Siapa yang membuat rencana yakin dari Anda. Semuanya strategi. Siapa orang-orang yang perlu Anda tempatkan di situ supaya usaha Anda berhasil. Itu Pak Banda. Jelas Pak Banda ya? Ya, baik, terima kasih Pak Aryadi, luar biasa. Oke, ini ada Pak Said Abdullah. Ya. Pak Said Abdullah ini 18 November tahun 72 ya. Jam 16 sore. 18 November 72. 72 Pak ya. Oke. Nah, ya, jam 6 sore. Ya, untuk tahun kerbau logam, Pak, untuk tahun 2021. Oke, bagus. Pak Said, jadi karena dia kelahirannya masih saya hitung Pak ya, karena kelahirannya tahun 72, ya, 72, saya hitung. Mana nih Pak Said? Ya, muncul. Pak Said, tolong muncul. Halo? Pak Said masih ada nggak? Oh iya, masih ada Pak Said. Iya, oke Pak Said. Iya. Iya. Untuk tahun ini apa yang harus begini Pak Said? Anda ada rencana buka sesuatu usaha. Bagus Pak Said. Sudah artinya bisa segera dilaksanakan karena tahun ini tahun keberuntungan buat Anda. Ya, sudah mulai. Jadi persiapkan diri Anda untuk mengatur. Cuma sekali lagi Anda tidak bisa kongsi Pak Said. Kan Anda kongsi banyak bertengkarnya. Lebih baik Anda atur sendiri, Anda siapkan sendiri, Anda akan bagus ya Pak Said. Kalau Anda kerja dengan orang lain, tapi nanti kalau sudah fokus di dalam pekerjaan, jangan gampang, oh sepi, pergi Anda. Oh ini kurang enak, sudah jalan-jalan Anda. Oh ada untung sedikit buat lencer. Bagaimana modalnya bisa ketemu Pak Said? Jelas ya? Siap ya? Baik, terima kasih. Ya. Sebaiknya kita muncul bisa kita selingi dulu. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Aryadi 2 orang. Ya, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Buka. Kali ini saya kasih kesempatan untuk live bertanya langsung. Oke, langsung Pak. Jadi jangan sepihak supaya enak tahu. Selamat malam Pak Aryadi. Selamat malam Pak Aryadi. Apa kabar? Selamat baik Pak. Ya, iya Pak, saya mau nanya. Saya lahir 9 Maret 1973, sio saya itu katanya kerbau air ya. Sebentar Pak, 9 Maret 73 Pak ya? Iya. Iya. Katanya kerbaunya sio air. Betul Pak, tahunnya Pak. Tahunnya Pak, tapi Anda lahirnya adalah hari Jumat. Naga kayu Pak. Anda naga kayu Pak. Betul tahunnya Pak. Oke, yang penting Anda sekarang kerja sendiri atau ikut orang, Pak? Saya kerja sendiri, cuman lagi pengen buka usaha sih. Iya, betul. Intinya Pak. lagi buka usaha. Iya, setuju Pak. Anda kalau kerja sama orang lain tidak pernah cocok Pak, bertengkar terus Pak. Siap. Ya, gini Pak, usaha apapun Pak, harus ada semangat Pak. Anda rencananya banyak banget, tapi begitu Anda kena sesuatu yang tidak bisa cocok, Anda kepalanya pusing Pak, perutnya sakit Pak, marah-marah terus. Langsung down ya. Iya, itu down Pak. Semangat Pak, harus semangat. Rencana Anda, saya katakan luar biasa Pak, luar biasa sekali. Cuma ya gitu Pak, kalau ada orang Anda nanti kalau membuat usaha sedikit yang kira-kira Anda kan tidak mungkin sempurna Pak.
Betul. Kalau nggak sempurna, Anda sering marah-marah nggak? Jarang saya marah-marah, Pak. Cuma saya pendem aja dalam hati sendiri. Nah itu marah-marah dipendem itu namanya marah-marah dalam hati, Pak. Itu yang harus dibuang, Pak. Oh. Iya, harus dibuang, Pak. Dan juga kalau sudah gitu, Bapak langsung turun, Pak. Kalau saya boleh anjurkan, Pak ya, mohon maaf ya, ini bukan ilmu klinik. Lampu dipasang, Pak, di kamar kecil, kemudian Anda pakai kalung logam, Pak. Kalung itu bukan supaya Anda pegang kalung, Anda harus mantap, harus mantap, harus mantap. Lihat lampu, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Itu, Pak. Jelas, Pak ya. Jadi kalau tidur itu harus nyala lampu ya. Kecil aja Pak, lampu kecil aja bagian selatan Pak. Untuk tahun ini bagaimana rezekinya akan begitu Pak ya? Ya Usaha betul. berhasil atau enggak akan itu Pak ya? Baik Pak Dedi, saya akan coba menghitung Pak. Ya, oke, bagus banget Pak. Nanti ada bantuan Pak. Amin, amin, amin. Ya, ada yang membantu Bapak. Udah merasakan Pak, bantuan cuma ya bantuan itu apapun juga Bapak harus betul-betul fokus Pak. Ya, jangan nanti anak-anak istri Pak, ini atau bantuan Pak, belikan HP, mohon maaf Pak. Siap. Ada istri marah-marah kan begitu Anda seringnya. Ya. Buang Pak ya. Soalnya begini Pak, link ada, kesempatan ada, seperti yang Bapak bilang, bantuan pun ada, cuman kok nggak jalan ya? Iya, nah itu Pak. Anda tidak perlu memendam di dalam hati. Kalau tidak ada yang cocok, Anda perlu bertanya pada teman Pak. Harus bertanya pada teman, iya, bertanya pada Pak Haryo misalnya. Anda kalau yang tahu 72 Pak? Halo? Saya tahu 73. 73 Pak ya. Anda itu gini Pak, Anda itu mungkin sejak kecil Anda sebagai seorang yang sering dimintai pendapat Pak. Wah, kan gitu Pak. Ya, dengan begitu Anda sukses. Ya. Nah, waktu kecil, tapi sekarang ya belum tentu bagus Pak. Oke, waktunya habis Pak ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Dede. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haryadi atas bantuannya dan masukannya. Ya, baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat malam. Langsung saja ya. Oke, mau siapa lagi? Malam. Selamat malam. Ya, saya Nita dari Surabaya. Bu Nita, silakan Bu Nita. Ya, saya lahir hari Sabtu jam 8, tanggal 31 Januari 81, Pak. 31 Januari 81, lahirnya jam berapa tadi? Jam 8 pagi. Oh, 8 pagi ya Nita. Nita ya? Iya, betul Bapak. Apa ditanyakan Nita? Untuk tahun ini dan seterusnya, bisnis yang tepat buat saya dan long life, Pak. Oke, karena Anda tahun 81 ya? Betul. 81, bisnis yang tepat, gini deh Nita. Anda itu kalau kerja mirip anak kecil. Kalau lagi suka. Kalau nggak suka, ganti kerjaan. Anda dimarahi, nggak bisa selesai, ya udah ini saya senang. Jadi Anda harus bagaimana mengatur bisnis yang bukan Anda suka, tapi mengatur bisnis yang mereka perlukan. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bagaimana fokus. Anda itu tidak bisa kerja sama orang lain, Nita. Anda sekarang kerja sendiri, toh? Iya. Iya betul, sudah bagus itu, cocok buat saya. Kalau Anda kerja sama orang, banyak bertengkarnya, sering memang demikian. Anda terlalu pandai, Nita, dan terlalu keras kepala. Iya. Iya, kalau sudah begini mau Anda. Itu mau Anda. Harusnya kalau dalam usaha apapun, bukan maunya Anda, maunya calon pembeli. Benar nggak? Iya, betul. Nah, ini yang penting. Berapa kali Anda jatuh karena maunya Anda? Saya bertanya. 3, 4, 5, 6 kali. Tahun lalu, terakhir ini saya punya perusahaan, sampai akhirnya saya, ya karena COVID juga ya, akhirnya saya tutup lah perusahaan saya yang tadinya stafnya sekitar 20 orang. Ya, betul. Nah, apakah tahun ini bagus? Pertanyaan begitu ya? Oke. Yang paling bagus. Oke, yang paling bagus. Oke, gini deh, sekarang Anda usianya berapa ya? Halo? Akhir tahun ini 40. Akhir bulan ini. 40. Oke, sudah ketemu semua. Gini deh, Anda punya rencana berhasil. Siapkan tahun ini berhasil. Rencana Anda apa? Harus dimatangkan.
Anda harus berani bagaimana berkomunikasi dengan orang. Yang penting, Anda bukannya anak buah bukannya keluar karena Anda, tapi Anda tidak bisa ngomong. Tahu ngomong bahasa Indonesia ya? Iya, iya. Nggak bisa, nggak mau keluar ya sudah keluar anak Anda. Iya, betul. Nah itu, jadi harus bagaimana mengatur strateginya, harus Anda di dalam hidup Anda, mohon maaf ini siapkan akuarium deh, kasih makan akuarium. Harus belajar ilmu ikan deh ya. Halo? Belajar ilmu ikan. Akuarium. Halo, mau tanya. Baik. Malam Pak Haryadi. Baik, terima kasih untuk Mitra. Oke, sementara waktunya ya. Terima kasih. Dari Lampung. Ya. Dari Andre, Pak Haryadi. Sebentar, saya tanya dulu Pak Haryadi. Pak Haryadi masih ada kesempatan untuk yang lain bertanya? Silakan Pak, saya tinggal mengikuti untuk Pak Aryo, silakan. Ya, baik. Pak Aryo dari Lampung, Pak. Pak Haryadi. 15 menit ya. Oke, dari Lampung, Pak Syahril ya? Atau Pak Ya, Sulu? betul. Malam Pak Haryadi, terima kasih Pak Syahril ini dari Amal Lampung ini Pak Haryadi. Silakan Pak Aryo. Ya, saya hari Jumat jam 12 siang 10 Juni 1975. 10 Juni. Ya, 10 Juni 1975. Profesi saat ini dosen dan bisnis. Ya. Nah, dengan kondisi pandemi COVID ini semuanya lagi nggak oke gitu. Ya. Sebaiknya seperti apa gitu, Pak? Makasih. Baik, sebentar Pak, jangan ditutup Pak, jangan tutup ya Pak ya. Iya. Anda dalam hidup Anda ini luar biasa Pak, sebenarnya luar biasa banget karena Anda punya semangat yang luar biasa, sangat luar biasa semangatnya Pak. Cuma kadang-kadang Anda itu selain semangat yang wah apa saja ditabrak dan Anda berhasil, ya toh. Cuma masalahnya Anda harus jangan khawatir Pak. Halo. Halo. Ya, halo, siap. Jangan terlalu khawatir, Halo, Pak. Pak. Anda sering khawatiran. Ya. Gini kalau ya, kalau enggak, kalau gini. Anda coba, ya Anda pikirkan diri sendiri, ya toh, apa yang Anda khawatirkan dahulu. Itu harus dihilangkan dalam diri Anda, harus dihilangkan dalam diri Anda. Kalau Anda luar biasa, Anda sebagai ujung tombak, Anda kalau disuruh oleh siapapun, Anda kerjakan, hari ini juga saya selesaikan. Cuma kalau Anda ketabrak, ya yang memberikan order pada Anda, oh terserah Pak Syahril sudah jatuh urusanmu, kan begitu. Ya. Nah, banyak orang membohongi Anda, Pak. Berapa kali Anda dibohongi Pak Syahril? Oh, udah sering, Pak. Nah, itu masalahnya. Karena kenapa? Karena sering kan gini, Anda merasa khawatir daripada saya nanti tidak diajak teman sebagai teman. Ya sudahlah, rugi sekali lah. Nah, kalau Anda rugi sekali enggak apa-apa, rugi 10 kali bagaimana, Pak? Habis Pak modal Anda. Betul, Pak ya? Nah, itu yang perlu disiapkan. Untuk tahun ini, Pak, untuk tahun 2021 ya, apa yang harus direncanakan, Pak? Itu Pak ya, Pak ya. Ya, sebenarnya menurut saya tahun ini apakah ada keuntungan besar? Yang penting kan itu, Pak. Ya, oke. Oh, luar biasa, Pak. Bapak ingat, Pak, tahun 2016-2017, Pak Syahril? Ya. Rezeki gede ya? Ya. Nah, ini masalah tahun ini, Pak. Siap, Bapak? Siap menerima, Pak? Itu ya, akan terulang lagi ya, Pak? Terulang lagi, Pak. Gede banget, ada beli apa? Beli rumah, beli mobil, beli apa? Beli kapal, beli perkebunan mungkin ya, Pak ya. Nah, muncul lagi, Pak. Cuma harus siap, Bapak. Sekali lagi harus siap. Hokinya Anda datang, siapkan diri Anda, siapkan diri Anda. Jangan tergesa-gesa, Pak. Jangan gampang, harus, Pak ya. Strateginya perlu dimatangkan, Pak. Apa rencana Anda yang tahu. Dan itu matangkan, Pak. Jangan gampang percaya dengan omongan orang. Jangan terlalu percaya diri, Pak. Harus minta nasihat istri, keluarga, dan mereka yang ahlinya. Misalnya Pak Aryo, Pak Dragono. Tanya Pak Anda, apa Pak? Silakan. Gitu Pak ya. Mohon maaf Pak, waktunya habis Pak ya. Terima kasih Pak Syahril. Sukses untuk Anda. Oke, makasih banyak Pak. Baik, makasih. Sorry, Pak Haryadi ini. Pak Haryadi, masih boleh tanya Pak? Ya, siapa? Bisa tanya Pak Haryadi dari Papua. Oh, dari Papua. Ya, namanya Andre, siapa? Pak. Kan?
Iya, boleh Pak Pak. Sulu dari Papua. Silakan Pak Sulu. Iya. Dari Tanggal, Andre Pak. tahun dan jam ya, harinya nggak usah. Ya, tanggal 17 April 1977 jam babi hari Sabtu. Oke, Sabtu. Jamnya Pak. Jam babi Pak. Oh, Subuh. oh subuh Pak ya. Baik Pak. Iya, hari Sabtu 17 April 77 Pak. Oke. Oh, luar biasa Pak. Oke. Anda orang bisnis Pak ya? Posisi sekarang karyawan sekaligus bisnis Pak. Ya, Anda memang dilahirkan Ya, sebagai sekarang bisnis, Pak. Luar biasa Pak. Iya, sekarang mau fokus di satu bidang Pak. Kira-kira apa bagusnya, karyawan kah atau bisnis Pak? Hoki Anda bisnis Pak. Kenapa Anda tidak optimalkan bisnis Anda Pak? Halo, gini Pak. Yang penting Terus terang masih ada keraguan sih Pak. Gini Pak, Anda ini punya banyak rencana Pak, cuma Anda harus pintar bagaimana mengolah Pak. Anda punya bisnis Pak ya, Anda harus pintar-pintar ngomong, bisa berkomunikasi Pak. Komunikasi Anda kurang Pak, perlu bicara yang enak Pak. Bapak punya rencana, Anda luar biasa pandai Pak, hebat Anda Pak, luar biasa, semangat luar biasa Pak. Di dalam pimpinan Anda mesti digandoli di dalam pekerjaan. Jangan keluar Pak, jangan keluar. Sudah Anda mau minta bayar berapa? Kan begitu, Anda merasa, waduh kok nyaman ya. Anda mau keluar dari zona nyaman masih bingung, khawatir, iya kalau iya, enggak kalau enggak. Kan itu kan yang berpikir di dalam beberapa tahun ini Pak. Betul Pak. Iya, kemudian Anda merasa oh, inilah daripada pusing-pusing lah, daripada sakit ya sudah ini. Tapi Anda punya potensi yang gede, Pak. Punya potensi asal Anda bisa berkomunikasi, Pak. Apa saatnya nih? Ini tahun bisa Pak keluar Pak dari kerjaan untuk lanjut usaha. Keluar dari kerjaan, baik Pak. Anda tahun 2020 ini Pak ya, maksudnya Pak ya. Iya. Anda kan ada hoki, Anda kan ada hoki Pak 2018 itu Pak. Besar banget ya. Halo? Iya, Pak. Wah, luar biasa iya, itu. Pak. Anda beli pulau itu ya. Muncul lagi, Pak. 2021, 2020, Anda muncul lagi, Pak. Silakan, Pak. Anda jangan langsung keluar, Pak ya. Jangan langsung keluar dari pekerjaan. Biar pekerjaan siang, Pak. Bapak kerja malam, Pak. Anda atur hari Minggunya, hari Sabtunya. Coba Anda punya anak buah, anak teman, atau orang yang dipercaya, Pak. Dia yang mengatur, Pak. Rencana Anda ada motornya, Pak. Anda ada motornya, Pak. Kalau Anda yang kerja sendiri, nggak bisa cocok, Pak. Harus ada anak buah yang dipercaya, Pak. Itu yang ngatur, Pak. Itu baru cocok, Pak. Sementara kan Anda atur sendiri, Pak. Atur sendiri nggak cocok, ya sudahlah, pusinglah, taruh lagi, kerja lagi, pusinglah, taruh lagi. Bolak-balik Anda letakkan sesuatu rencana yang besar dan tidak dilaksanakan, Anda merasa pusing kepala. Daripada khawatir, daripada marah-marah, daripada mendongkol, lebih baik tidak. Kan begitu, Pak? Ya, begitu, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Pak Riyadi. Malam, Pak Riyadi. Malam, Pak. Saya Rendra, Pak, dari Tangerang, Pak. Oh, dari Tangerang. Silakan, Pak. Nah, saya lahir 21 Juli 92, Pak. 82, Pak. 21 Juli, Pak ya? 21 Juli 82 jam 1 malam. Jam 1 malam. Oh iya, apa yang ditanyakan, Pak? Kerja, Pak. Tapi sekitar 3 tahun yang lalu, saya sempat punya usaha lah, gitu kan. Ya. Cuma usahanya jalan sekitar setahun lah. Iya, Pak. Nah, kira-kira gimana, Pak, yang cocok buat saya, Pak? Anda konsultan, Pak ya? Hah? Anda konsultan? Bukan, Pak. Saya di dunia sales, Pak. Sales marketing. Konsultan kan sales, Pak. Anda sales. Oh, iya. Anda kan ngomong memberikan ini loh, barangnya bagus, Pak ya? Betul. Nah, itu konsultan, Pak. Anda konsultan, Pak. Bagus, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya, sekarang Anda usia berapa, Pak ya? Mohon maaf, Pak ya. Saya usia 82, 40, 30, Pak. 38. Pak. Oh, 30 bagus, Pak. Gini, Pak, kalau menurut saya 30. Oke. Anda umur sebenarnya 25 sampai 30, 25 sampai 30 itu kan Anda pemimpin, toh, Pak. Betul. Diberi kesempatan. Ya. Halo. Anda mulai kecil sudah bekerja, Pak ya? Katanya Mama Anda hoki ya, Pak ya? Halo? Halo? Iya, Pak.
Anda kerja, Pak. Ini hobinya masuk, Pak. Luar biasa Anda. Masuk, Pak. Kerja sendiri, Pak. Halo. Ya, terputus ya. Oke, terputus. Malam Pak Haryadi. Iya, oke, sebentar. Iya. Oke, yang tadi terputus. 4 Mei 1969. Sebentar, Bu. Yang keras, suaranya nggak terdengar. Suaranya kecil, Bu Meta. Saya Meta dari Semarang, Ya. kelahiran 4 Mei 1969, jam 8.30, Pak. 4 Mei 1969. 69. Oh, 69. Mohon maaf aja di rumah saya. Oke. Ya, Bu Meta. Silakan, Bu Meta. Ya, kelahiran jamnya jam 8.30, Pak Haryadi. 8.30 pagi ya? Ya. Ya, oke. Silakan, Bu Meta. Ya, Pak. Saya itu suami saya 15 September 59. Yang ditanyakan suami atau Anda yang ditanyakan? Pak, saya, Pak. Oh iya, oke, satu aja, Bu ya. Saya 2021 ini saya mau usaha yang cocok untuk saya apa ya, Pak Haryadi? Ya. Oke. Oh, Anda sekarang usia berapa, Bu? Mohon maaf. Saya di Mei 52, Pak. Yang cocok, Pak. Ya. Anda sekarang usia berapa, Bu? 52, Pak Haryadi. Ya, Anda usaha bagus, Bu. Kenapa, Pak? Ya, 2 tahun yang lalu kan Anda sudah usaha bagus, Bu. Ya, betul, Pak. Ya, kan. Lanjutkan aja, Bu. Oh, dilanjutkan ya, Pak. Ya, hubungan teman dikuatkan, hubungan teman, Bu. Anda pintar ngomong. Anda pintar ngomong, aku pintar ngomong, Bu ya. Betul. Iya, itu Bawain sholat ya, Pak. Akan sukses ya. Baik, oke. Malam Pak Haryadi. Harus sukses ya. Dilanjut. Selamat malam Pak. Selamat malam. Halo. Selamat malam Pak Haryadi. Ya, selamat malam, Mas. Ya, saya Robin Pak. Robin, Mas Robin. Tanggal berapa, Mas? Saya lahir 15 Februari. 15 Februari ya. Tahun 1986. 86 ya, 86. Oke. Ya, Oke. jam 7 malam Pak. Jam 7 malam. Ya, baik, Mas Robin. Apa yang bisa dibantu, Mas? Saya ingin tanya peruntungan untuk tahun ini Pak. Oke, Mas Robin, peruntungan tahun ini. Anda punya usaha, Mas Robin ya? Iya, punya usaha Pak. Oke, bagus. Usaha sendiri, Pak. Gini, Mas Robin. Usaha apapun, kalau Anda sesuai dengan harapan kita, akan sukses. Tapi kadang-kadang Anda itu kalau ada satu masalah itu sering tidak bisa fokus, Pak. Sering marah-marah, Pak. Anak buah nggak cocok, Anda marah-marah. Ini nggak cocok, marah-marah. Istri nggak cocok, marah-marah. Jangan sering marah, Pak ya. Iya, baik Pak. Iya, itu yang penting. Kalau Anda modelnya tidak menyelesaikan masalah hanya dengan mendongkol, hanya dengan buka yang tidak mengenakan, karyawan bisa lari loh, Pak. Jelas ya. Anda seorang pemimpin, Pak. Pemimpin harus banyak belajar bagaimana motivasi. Belajar pada Pak Haryo, motivasi. Sering itu Pak Ganda itu ngadakan acara motivasi. Betul, Pak ya? Nah, tahun ini sekarang pertanyaannya ya. Saya akan menjawab, Pak. Tahun ini ya. Apakah tahun ini ada rezeki bagus? Kan itu pertanyaannya, Pak ya? Betul, Ya. Pak. Sekarang Anda usia berapa, Mas? 34. 34. Wow. Sejak Februari 35, Pak. Sejak umur 35, rezeki masih bagus, Pak. 5 tahun ini luar biasa, Anda. Halo? Anda Ya, rencana Anda mau buka usaha baru ya? Ada mau buka usaha baru, betul, Pak. Siapkan diri Anda. Siapkan diri Anda. Yang pertama, harus jangan terlalu marah-marah. Yang kedua, kalau diberi nasihat, jangan keras hati. Ya toh? Yang ketiga, harus pintar bicara dengan santun. Ya, mohon maaf ya. Yang keempat, ya toh, jangan memendam perasaan cuma di dalam hati. Sampaikan secara enak. Jadi karyawan tahu, istri tahu bahwa itu harapan Anda untuk kepentingan Anda semua, bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Mereka melihat Anda terlalu ngatur bagus, Pak. Ya, cuma ngatur untuk kebaikan menurut saya lebih bagus. Itu Pak ya.
Terima kasih Pak Haryadi. Luar biasa, bagus. Masih. Ya, Terima baik kasih, Pak Bapak Ibu, Bapak Ibu Hmm. terima kasih karena waktunya sudah Ya, pukul mohon maaf. 21 tepat dan ya Pak Haryadi juga sudah malam juga perlu istirahat karena saya juga merasakan bicara 1,5 jam berapi-api itu butuh energi besar. Wah, tapi luar biasa, saya salut ya Pak Haryadi yang masih segar bugar ya. Wah, bicara 1,5 jam berapi-api masih tetap semangat, masih tetap sehat, ini luar biasa. Oke, kita kasih aplaus untuk Pak Haryadi ya.